Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Ustaz Afif Fauzi. Ustaz Afif Fauzi namanya, pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana adab seorang murid ketika berbeda pendapat dengan guru atau ustaznya? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah insya Allah akan kita bahas dalam kitab kita ini. Ya, bagaimana cara muamalah kita kepada perselisihan yang terjadi di antara satu guru dengan guru yang lainnya. Cuman di sini ada hal yang perlu untuk kita ketahui dan sering saya sampaikan di kajian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ilmu itu sangatlah luas. Ilmu itu sangatlah luas dan sangat dalam. Kalau seandainya kita memiliki umur 1000 tahun dan kita gunakan seluruhnya untuk belajar dan menuntut ilmu, maka ilmu itu belumlah habis. Sehingga jangan sampai ilmu yang luas itu dijadikan pada seorang guru. Ya, kita harus ketahui guru kita, ya para asatidzah dengan segala kemuliaan mereka dan segala kebaikan mereka dan juhud mereka dalam menyebarkan kebaikan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka dan memberikan kebaikan untuk mereka. Tapi tetap kedudukannya seorang penuntut ilmu. Kalibernya bukan kalibernya Syekhul Islam, kalibernya bukan kaliber Imam Ahmad, kalibernya bukan kaliber Al-Imam Bukhari, kalibernya bukan kaliber Al-Imam Syafi'i. Karena demikian Rasulullah SAW memerintahkan kita meletakkan ya seseorang itu pada tempatnya masing-masing. Kan begitu? Ini perintah Nabi SAW. Sehingga jangan sampai kita menjadikan semua kebenaran itu dan semua kebatilan adalah apa yang sesuai dengan ustadz kita dan kebatilan semua apa yang menyelisih daripada ustadz kita. Terkhusus masalah-masalah al-furu. Ya, jangan seseorang beranggapan demikian. Karena kalau seandainya dia menjadikan itu sebagai semua kebenaran itu kembali kepada ustadznya, semua kebatilan menyelisih daripada ustadznya, maka dia ingin menjadikan sesuatu yang sangat luas dengan sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat sempit. Ya jangankan kaliber guru kita, kaliber Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, atau kaliber yang di atasnya lagi para ilmu bisa saja terluput dari mereka ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya tidak ada satupun orang yang diketahui oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang dia mengetahui seluruh sunnah yang datang dari Nabi SAW. Tidaklah seorang alim kecuali terluput darinya ilmu agama, terluput darinya kebenaran. Nah, kalau seandainya itu adalah kalibernya ulama-ulama besar di zaman dahulu, maka apalagi yang kita seorang penuntut ilmu. Bisa difahami ya, terkhusus masalah-masalah fikih, masalah-masalah perbedaan sisi pandangan yang beda dengan masalah usul, yang mana masalah usul adalah perkara yang telah disepakati oleh seluruh para ulama Islam. Oleh karena itu para ulama kita menasihati kita untuk memiliki guru yang banyak dalam belajar. Jika ketika kita memiliki guru yang banyak dalam belajar, maka insya Allah wawasan kita akan luas dan kita tidak akan menjadi jumud. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama salaf ketika mereka belajar ingin menuntut ilmu dengan seorang guru, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma astur aurati syekhi anni. Ya Allah, tutuplah aurat guruku dariku dan jangan engkau memperlihatkan aibnya kepadaku sehingga aku akan terharamkan untuk mengambil ilmu darinya. Kenapa para ulama salaf berdoa dengan doa seperti ini? Karena mereka menyadari guru yang akan mereka mengambil ilmu adalah manusia. Yang namanya manusia memiliki kealpaan, memiliki kesalahan, memiliki kekurangan dan seterusnya dan seterusnya. Dan mereka menyadari bahwasanya guru mereka bukanlah seorang malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan perintah Allah. Bisa saja gurunya kadang-kadang berhutang nggak bayar, bisa saja. Dia punya guru bisa saja terkadang ngomong tiba-tiba menyelisih janji. Ini hal yang akan kita dapatkan dari guru-guru kita. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup aibnya dari mata kita, agar kita tidak terharamkan untuk menuntut ilmu dari mereka. Ya, ini kecerdasan, kehebatan para ulama salaf. Karena kalau setiap ada kekurangan yang kita dapatkan dari guru kita, kemudian kita cari guru yang lain, sampai kita mati kita nggak mendapatkan ilmu. Ternukilkan dari Sufyan bin Said Ats-Tsauri, datang orang-orang belajar dengan Sufyan bin Said Ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian mereka mendapatkan Sufyan ini menurut mereka kasar, menurut mereka terlalu terlalu kasar seperti itu. Kemudian mereka lari dari majelisnya Sufyan bin Said Ats-Tsauri. Kemudian kata Sufyan, ahmak, mereka itu orang dungu. Ya, kenapa Sufyan mengatakan mereka orang dungu? Kalau ente mau mencari guru yang sempurna, ente tidak akan pernah mendapatkannya. Pasti ente tidak akan pernah mendapatkannya. Taib, seorang yang sekaliber ulama ahlul hadis, ulama hadis ini,
Ya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, ya mereka ya terkadang menyampaikan sebuah hadis dalam kitab mereka yang terkadang ada sesuatu yang kealpan dan kekeliruan mereka, yang mana kekeliruan mereka itu bisa antara 2 pahala dengan 1 pahala. Tetapi kekeliruan itu bisa saja terjadi, dan kekeliruan yang terjadi tidak mengurangi kemuliaan mereka sebagai seorang ulama alul hadis. Ya Imam Ahmad dalam musnadnya ada beberapa hadis yang palsu yang disebut oleh para ulama, dan ini tidak mengurangi keimaman Imam Ahmad rahimahullah sebagai seorang ulama ahlul hadis. Bisa difahami ya di sini. Maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya juga ternukilkan dari orang yang hadir di majelisnya Abdullah bin Abbas, ya lupa nama seorang imam tabi'in, yang kemudian dia melihat sesuatu dari Ibnu Abbas yang dia tidak sukai, kemudian dia lari dari majelis Ibnu Abbas. Kemudian tidak ada sesuatu yang paling dia sesali dalam kehidupannya ketika dia keluar dari majelis Ibnu Abbas, karena dia terharamkan ilmu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka ini perlu kesabaran dari kita semuanya, ya, kecuali kalau malaikat Jibril buka pesantren, malaikat Mikail buka kajian, ya mungkin kita nggak dapat kekurangan. Cuman masalahnya mereka nggak buka pesantren. Yang buka pesantren itu cuma manusia. Wallahu a'lam bishawab.